Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, jumpa lagi bersama saya Pak Sa dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik teks fabel. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar materi yang akan kita pelajari dapat dipahami dan bermanfaat. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, pernahkah kalian mempelajari cerita fantasi? Tentu pernah kan di semester 1? Ya, materi cerita fabel tidak jauh beda dengan cerita fantasi. Dari segi unsurnya, ya, tidak jauh beda. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Dalam teks fabel, terdapat unsur intrinsik yang tidak jauh beda dengan teks fantasi. Di antaranya adalah tema, kemudian tokoh. Tema adalah pokok pembahasan atau pokok permasalahan sebuah cerita atau juga gagasan sentral atau juga dasar cerita. Di dalam teks fabel juga ada tokoh. Tentu ya, dalam cerita mesti ada tokoh. Di antaranya ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ini sebagai pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh di dalam hal kaitannya dengan cerita fabel itu tentu menggunakan binatang. Baik binatang jinak ataupun binatang buas. Kalau jinak contohnya kambing, ayam. Sedangkan contoh yang jahat bisa menggunakan binatang harimau, singa, ular, dan sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh yang bisa digunakan dalam cerita fabel dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya adalah latar. Ini kaitannya juga dengan jenis fabel. Latar itu ada 3. Yang pertama adalah latar tempat, kemudian latar waktu, dan latar suasana. Kalau tempat tentu jika ini merupakan menggunakan habitatnya, maka binatang yang habitatnya di hutan itu apa saja, maka gunakanlah setting di hutan. Kemudian sungai, danau, itu adalah contoh-contoh setting tempat untuk fabel. Ini sesuai dengan keadaan fabel. Jika menggunakan fabelnya yang digunakan adalah binatang yang digunakan adalah harimau, maka hidupnya di hutan. Jika di sungai bisa menggunakan ikan. Jika ada di danau bisa juga ikan, kemudian ada kodok dan sebagainya. Latar waktu. Waktu ini bisa berbentuk hari, ya, tahun, pagi, siang, sore, dan malam. Ini adalah latar waktu. Sedangkan latar suasana, ya, ini kaitannya dengan kejadian. Contohnya sedih, gembira, bahagia, dan sebagainya. Ini adalah latar suasana. Suasana atau keadaan, contoh lagi, keadaan mencekam. Selanjutnya adalah alur atau jalannya cerita.
disebut juga plot. Macamnya ada tiga. Yang pertama adalah alur maju, atau plotnya maju ya, dari awal sampai terakhir. Dari awal kemudian berakhir, pertengahan dan berakhir. Selanjutnya adalah alur mundur. Alur mundur apa? Peristiwa yang dimulai dari konflik, diakhiri cerita ungkapan latar belakang, kemudian terjadinya konflik. Selanjutnya adalah campuran. Ini campuran antara alur maju dan alur mundur. Unsur selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang itu apa? Adalah sudut pandang seorang penulis. Penulis itu menempatkan dirinya pada sebuah cerita. Sudut pandang itu bisa disebut dengan point of view. Sudut pandang juga disebut dengan point of view. Sebuah teknik cerita yang akan membuat rasa yang berbeda pada alur dan cara menyampaikan cerita. Nah, sudut pandang orang pertama. Jadi penulisnya itu langsung menggunakan kata aku. Ya, kata aku. Kemudian sudut pandang orang ketiga menggunakan nama orang, dia. Kalau ini cerita fantasi atau orang. Tapi dalam hal ini biasanya menggunakan nama orang menjadi nama binatang. Atau menggunakan kata dia. Dia yang dimaksud binatang yang terdapat dalam sebuah cerita. Kemudian amanat. Ini juga penting. Dalam setiap fabel itu ada amanatnya. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Dari semua materi yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Dari saya, wabil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.